Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fitri Akinanti, NPM 190118159, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan penelitian dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Operating Leverage terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2016 sampai 2020. Latar belakang. Bisnis di sektor konsumer dinilai masih akan konstan di masa yang akan datang selama daya beli masyarakat terus terjaga. Mengutip situs dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, indeks saham sektor konsumer primer non-siklikal atau konsumer primer turun hingga 13,89% per hari Jumat tanggal 10 bulan 12 yang lalu. Analis sekuritas Philip Helen menyampaikan bahwa menurunnya indeks saham sektor konsumer primer lebih disebabkan oleh faktor operasional dan kinerja keuangan emiten di sektor yang bersangkutan sepanjang tahun 2021. Hingga akhir kuartal kedua tahun 2021, jumlah utang yang dimiliki oleh emiten BUMN Karya cukup besar relatif terhadap total aset yang dimiliki. Penggunaan utang usaha untuk investasi dan modal kerja atau leverage dalam jumlah yang besar terlihat seperti kebijakan yang tidak tertulis yang diimplementasikan pihak manajemen. Kedua, ada kerangka pemikiran dan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah operating leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Leverage menunjukkan bagaimana peran penggunaan hutang dalam upaya peningkatan kinerja keuangan. Karena dengan leverage, perusahaan memperoleh sumber dana yang berhutang dapat mengetahui sejumlah mana pengaruh pinjaman yang diambil perusahaan terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kashmir tahun 2012. Kemudian ada tabel operasionalisasi variabel. Variabel yang pertama ada operating leverage oleh Samrin tahun 2012 halaman 182 dengan menggunakan dimensi tingkat derajat leverage atau degree of operating leverage DOL dengan indikator margin kontribusi dan laba bersih dengan menggunakan skala rasio. Kemudian ada kinerja keuangan oleh Brigham dan Huston tahun 2014 dengan menggunakan dimensi rasio profitabilitas dengan menggunakan indikator pengembalian atas ekuitas atau return on equity. Skalanya menggunakan rasio. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber atau teknik pengumpulan data yaitu sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan purposive sampling. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 62 perusahaan, subsektor makanan dan minuman, sektor barang konsumsi primer atau konsumer siklikan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Sampelnya setelah dilakukan teknik purposive sampling, terdapat 22 perusahaan barang konsumer primer subsektor makanan dan minuman dengan tahun penelitian sebanyak 5 tahun, dengan jumlah observasi data sebanyak 110 data. Kemudian ada pengujian hipotesis menggunakan regresi linear sederhana, uji parsial atau uji T, dan koefisien determinasi. Kemudian uji asumsi klasik dengan menggunakan uji normalitas. Uji normalitas menggunakan metode Monte Carlo merupakan metode pengujian normalitas data dengan menggunakan pengembangan sistematis yang memanfaatkan bilangan acak. Tujuan dilakukan Monte Carlo adalah untuk melihat distribusi data yang telah diuji dari sampel yang bernilai acak atau nilainya dianggap terlalu ekstrim. Dari tabel terlihat bahwa nilai Monte Carlo sigmoidal adalah sebesar 0,365 lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistributif normal. Kemudian ada hasil penelitian, hasil regresi sederhana. Hasil dari uji analisis regresi sederhana yaitu dengan model persamaan regresi sederhana Y sama dengan 0,041 ditambah 0,001X ditambah E, yang dapat dikatakan bahwa Y merupakan kinerja keuangan dan X merupakan operasi leverage atau operating leverage. Nilai SIG sebesar 0,013 merupakan terdapat bahwa pengaruh yang signifikan dari variabel X terhadap Y karena 0,013 lebih kecil dari 0,05. Kemudian ada hasil penelitian, hasil uji parsial atau uji T. Nilai T hitung sebesar 2,750 lebih besar dari nilai T tabel yaitu sebesar 1,659 dengan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian ada hasil koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi di tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai hubungan R yaitu sebesar 0,607. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R square atau R kuadrat sebesar 0,368 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh leverage bebas atau operating leverage terhadap variabel terikat atau kinerja keuangan adalah sebesar 36,8% dan sisanya dipengaruhi oleh sebab-sebab atau faktor yang lain.
Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah peneliti uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa operating leverage yang diproksikan ke nilai degree of operating leverage atau DOL berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan ke nilai profitabilitas atau ROE. Saran yang disarankan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah bagi perusahaan hendaknya mempertimbangkan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang, terutama di masa sulit sebelum mengambil keputusan untuk mempergunakan utang sebagai salah satu modal operasi bisnis. Pada riset selanjutnya, peneliti hendaknya memakai variabel bebas yang lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan profitabilitas seperti variabel financial leverage, rasio leverage dengan menggunakan dimensi debt to equity atau DOR, serta tahun riset yang terbaru. Hendaknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak serta pengamatan yang lebih lama, berupaya untuk memperoleh hasil pengujian yang lebih akurat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.